Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair anak-anakku semuanya. Pagi ini Ustazah berhalangan hadir karena ada beberapa udhur syar'i yang membuat Ustazah harus istirahat sebentar. Untuk materi hari ini akan Ustazah sampaikan melalui penjelasan video dan PowerPoint yang Ananda sekalian harus menyimak dengan baik dan benar karena akan terus berkesinambungan atau akan terus nyambung antara pelajaran 1 bab kemarin dengan bab saat ini. Pelajaran kita kali ini akan membahas tentang pencatatan transaksi atau transaction analysis yang akan Ustazah jelaskan per poinnya. Namun sebelum itu Ustazah akan mereview apa saja yang harus menjadi catatan utama di dalam pencatatan transaksi tersebut. Yang pertama adalah persamaan dasar akuntansi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah dengan equity. Adapun turunannya atau penjabarannya adalah aset sama dengan liabilities, kemudian equity dibagi menjadi 2, yaitu contributed capital atau modal dengan retained earning atau terdiri dari keuntungan saham, keuntungan atau pendapatan perusahaan dan beban dari perusahaan. Kemudian min plus min ini itu adalah mengurangi di retained earning, menambah di retained earning, dan ini juga mengurangi di retained earning. Untuk selebihnya tergantung kasusnya, bisa berkurang, bisa juga bertambah. Kemudian selanjutnya rumus tadi aset sama dengan liabilities ditambah dengan stakeholder equity bisa kita singkat menjadi A sama dengan L ditambah SE. SE adalah stakeholder equity atau kita singkat equity saja juga boleh. Aset dalam normal balance-nya itu berada di posisi debit. Dia menambah aset kecuali ada yang mengurangi. Aset terdiri dari 2, yaitu current asset atau aset lancar dan aset tidak bergerak. Current asset terbagi menjadi cash, account receivable atau piutang, not receivable atau piutang tertulis. Kalau account receivable itu piutang cash. Inventory itu adalah inventaris, supplies adalah supply itu seperti cadangan. Kemudian ada prepaid expense atau beban yang harus dibayarkan namun belum beban yang sudah terbayarkan. Kemudian selanjutnya di dalam aset tidak bergerak ada tanah, land, kemudian building atau gedung, kemudian akumulasi depresiasi atau depresiasi dari gedung tersebut. Kemudian equipment itu adalah barang-barang atau peralatan. Selanjutnya di dalam liabilities juga terbagi menjadi 2, yaitu liabilitas lancar atau hutang cair dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek ada account payable, salaries payable atau hutang gaji, unearned revenue atau revenue yang belum terbayarkan. Kemudian ada interest payable atau hutang bunga, ada income tax atau hutang pajak. Kemudian di dalam jangka panjang ada notes payable atau hutang tertulis. Maksudnya hutang tertulis ini seperti hutang saham. Kemudian bond payable ada obligasi. Selanjutnya ada di dalam stakeholder equity atau di dalam equity ada common stock. Common stock itu adalah modal biasa. Kemudian di dalam retained earning ada dividen.
Normalnya retainer earning, di dalam retainer earning dividen itu menambahkan, makanya dikasih hijau. Kemudian revenue dan expense, karena dia itu mengurangi maka dikasih pink. Revenue itu adalah pendapatan servis, pendapatan penjualan, pendapatan peminjaman, dan pendapatan bunga. Selanjutnya expense atau beban, ada beban gaji, beban peminjaman, beban depresiasi, dan beban bunga. Setelah Ustazah jelaskan satu persatu, kita akan masuk ke dalam posnya. Pos yang akan kita tulis mengacu pada seluruh yang ada di dalam akun diagram ini. Yang pertama ada transaksinya terbagi menjadi 10. Yang akan kita pelajari hanya 6, kemudian 4 lagi akan kita pelajari di kemudian hari. Pertama adalah investment by owner, yaitu penyerahan modal utuh pertama kali dari owner pribadi ke perusahaan. Selanjutnya ada purchase of equipment for cash, yang artinya adalah pembelian peralatan secara cash, tidak secara kredit. Selanjutnya adalah purchase of supplies on credit, atau pembelian persediaan secara kredit. Kemudian service provider for cash. Service provider for cash ini adalah penerimaan pendapatan dikarenakan perusahaan memberikan servis kepada customernya. Kemudian si customer membayar secara cash. Jadi pendapatannya diterima secara cash. Kemudian ada purchase of advertising on credit, yaitu penyewaan jasa iklan secara kredit atau pembayaran jasa iklan di akhir. Kemudian ada service provided for cash and credit. Jika tadi kita service provided for cash, kalau ini kasusnya ada 2. Jadi mungkin dibayar di muka dan dibayar di akhir. Jadi penerimaan pendapatan secara cash dan piutang. Maksudnya adalah perusahaan memberikan servis kepada customer, kemudian customer membayar secara cash dan membayar secara hutang atau menjadi piutang di dalam perusahaan. Yang ketujuh adalah payment of account payable, yaitu pembayaran hutang. Pembayaran hutang atau pembayaran liabilities. Selanjutnya ada payment of expense, yaitu pembayaran beban atau pelunasan beban. Selanjutnya ada receipt of cash on account, yaitu penerimaan kas atas piutang. Jadi pembayaran piutang itu ada di sini, penerimaan piutang. Selanjutnya ada withdrawal of cash by owner, yaitu pengambilan PRIV. PRIV kemarin sudah Ustazah jelaskan, yaitu pengambilan uang untuk keperluan pribadi oleh owner di dalam perusahaan. Maksudnya mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kita mulai dari yang pertama, transaksi pertama. Investment by owner atau penyerahan modal. Misalkan pada tanggal 1 Januari 2020 perusahaan milik Pak Wawan akan berdiri. Kemudian Pak Wawan menyerahkan uangnya untuk dijadikan modal utama perusahaan tersebut. Maka ketika Pak Wawan menyerahkan uangnya pada tanggal 1 Januari, posnya adalah cash, yang bertambah adalah cash. Kemudian capital atau modal juga bertambah. Gitu. Jadi cashnya bertambah, capitalnya di sini juga bertambah. Sebelumnya perlu diingat bahwa di dalam pos akuntansi antara jumlah aset dengan jumlah liabilities ditambah dengan owner equity harus sama. Jika di sini tertambah, maka di sini juga harus ada posnya. Begitu. Nah, cashnya bertambah sebesar 15.000 dan capitalnya juga bertambah. Begitu. Selanjutnya, perusahaan Pak Wawan telah memiliki modal sejumlah Rp15.000. Nah, kemudian perusahaan tersebut membeli peralatan secara cash.
secara cash. Maka jika cash yang dipakai, maka pos yang digunakan adalah pengurangan pada cash dan penambahan pada equipment. Begitu. Jadi cashnya berkurang, 15 dikurangi 7.000 jadi 8.000. Namun di dalam aset equipment itu bertambah. Karena kan tadi dia membeli peralatan secara cash, otomatis cashnya berkurang namun dia bertambah di equipmentnya, asetnya. Maka tetap asetnya tetap 15.000 dan capitalnya juga tetap 15.000 karena ini tidak kita gunakan. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2020 perusahaan Pak Wawan kembali membeli persediaan. Namun persediaan ini dibeli secara kredit. Jadi jika pembelian secara kredit, maka tidak ada cash yang berkurang karena pembeliannya secara hutang. Jika pembelian secara hutang, maka yang akan bertambah adalah account payable. Namun bertambah juga di sublease karena tadi dia sudah membeli, maka di account payable-nya bertambah, di sublease-nya juga bertambah, sehingga muncullah angka 16.600 pada masing-masing bagian. Selanjutnya yang nomor 4 adalah service provided for cash, yaitu penerimaan pendapatan secara cash atas hasil service yang diberikan kepada customer oleh perusahaan. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2020, perusahaan Pak Wawan memberikan service kepada customernya. Kemudian customernya memberikan upah atas servisnya tadi sebesar 1.200 secara cash. Maka secara otomatis cashnya bertambah dan pendapatannya juga bertambah. Ingat, revenue berada di owner equity, pos owner equity. Maka hasilnya totalnya aset adalah 17.800 dan liabilities ditambah owner equity sama dengan 17.800. Selanjutnya, purchase of advertising on credit atau sewa jasa iklan secara kredit. Jadi, karena ini penyewaannya itu secara kredit, maka tidak ada cash yang berkurang karena kredit ya. Kredit itu belum dibayar, maka hutanglah yang bertambah, yaitu 250, sebesar 250. Hutangnya bertambah, expense-nya pun juga bertambah karena dia harus membayarkan beban hutang nantinya. Sehingga di sini dikurangi ya, expense itu formulanya dikurangi. Jadi sesuai dengan formula yang pertama kali tadi kita bahas. Jadi semuanya totalnya 17.800 dan ini di dalam liabilities ditambah owner equity juga 17.800. Selanjutnya adalah service provider for cash and credit, yaitu penerimaan pendapatan secara cash dan secara piutang. Jadi ketika perusahaan tersebut memberikan service kepada customernya, perusahaan tersebut mendapatkan cash dan secara kredit, orangnya bayarnya nanti. Maka yang bertambah revenue tetap kita total yaitu 13.500, namun asetnya cash bertambah hanya 1.500 dan account receivable karena orangnya belum bayar tapi sudah kita akui sebanyak 2.000. Maka totalnya 21.300. Di sini juga 21.300. Ingat, di pos ini selalu bertambah. Pos ini selalu nanti mengurangi. Min begitu. Sekian dari Ustazah. Adapun secara sederhana bisa kita tulis seperti ini. Nah, jika ada pertanyaan silahkan, nanti akan Ustazah